Perkenalkan, kami dari kelompok kriptografi NPKI. Izinkan saya dan teman saya mempresentasikan kriptografi NPKI. Perkenalkan, nama saya sendiri Muhammad Bayu Arisandi, NPM 0059. Dengan teman saya di sini Fahrur Ansari, NPM 0049. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriptografi. Kriptografi berasal dari kata Yunani, kripto yang berarti tersembunyi, rahasia, dan grafik yang berarti menulis. Dengan demikian, kriptografi adalah seni penulisan rahasia. Kriptografi adalah praktek menyembunyikan informasi dengan mengubah teks biasa, format yang dapat dibaca, menjadi teks sandi format yang tidak dapat dibaca menggunakan kunci atau sigma enkripsi. Tujuan dari kriptografi sendiri adalah satu, kerahasiaan, integritas atau integrity, authentication, dan non-repudiation. Proses kriptografi proses teks biasa, format yang dapat dibaca atau enkripsi melalui algoritma enkripsi secara RSA, DESA, DES, dan EES menghasilkan teks sandi format tidak dapat dibaca yang setelah mencapai tujuan dekripsi mencapai teks biasa yang dapat dibaca. Enkripsi adalah praktek menyembunyikan informasi dengan mengubah teks biasa format yang dapat dibaca menjadi teks sandi format yang tidak dapat dibaca. Mengubah kunci atau sigma enkripsi menjadi kerahasiaan integritas data organisasi baik saat disimpan maupun saat dikirim. Algoritma enkripsi mengekspresi teks biasa dengan bantuan kunci enkripsi. Proses enkripsi menciptakan teks sandi yang baru dideskripsi dengan bantuan kunci. Jenis enkripsi. Ada dua jenis enkripsi itu sendiri, systemic enkripsi dan asymmetric encryption. Systematic enkripsi. Enkripsi sistematik mengharuskan pengirim dan penerima pesan memiliki kunci enkripsi yang sama. Pengirim menggunakan kunci untuk mengenkripsi teks biasa dan mengirim teks sandi yang dihasilkan kepada penerima yang menggunakan kunci yang sama mendeskripsi teks sandi menjadi teks biasa. Enkripsi sistematis juga dikenal dengan kriptografi kunci rahasia karena saya hanya menggunakan satu kunci rahasia untuk mengenkripsi dan mendeskripsi data. Jenis kriptografi ini bekerja dengan baik ketika seorang berkomunikasi hanya dengan beberapa orang. Keuntungannya mudah untuk mengenkripsi dan mendeteksi pesan. Ini lebih cepat dari enkripsi sistematis digunakan untuk mengenkripsi sejumlah besar data. Kekurangannya
Pihak yang berkomunikasi perlu berbagi kunci yang digunakan untuk mengirim data. Akses tidak sah ke kunci sistematis menyebabkan kompromi data di kedua ujungnya. Sistematis enkripsi ini diperlukan untuk menciptakan masalah manajemen kunci. Enkripsi sistematis melibatkan kunci publik dan kunci privat. Kunci publik tersedia untuk umum, sedangkan kunci privat untuk merahasiakan kunci. Keuntungan dari kunci ini lebih aman daripada enkripsi sistematis, tidak perlu mendistribusikan kunci. Kekurangannya dibutuhkan waktu perusahaan yang lebih lama daripada enkripsi sistematis karena melibatkan berbagai komoditas kunci rahasia dan publik. Berbagai algoritma kompleks yang terlibat dalam proses enkripsi asimetris juga meninggalkan waktu yang dibutuhkan untuk mengimplementasikannya. Akses pemerintah, Government Access to KI atau yang disingkat GAK. Akses pemerintah terhadap kunci GAK mengacu pada kewajiban hukum individu dan organisasi untuk menggunakan kunci kriptografi mereka kepada lembaga pemerintah. Artinya perusahaan perangkat lunak akan memberikan salinan semua kunci atau tidaknya cukup banyak kunci sehingga sisanya dapat dipecahkan pada pemerintah. Lembaga penegak hukum di seluruh dunia memperoleh dan menggunakan kunci kriptografi ini untuk memantau komunikasi yang mencurigakan dan mengumpulkan bukti kejahatan dunia maya demi kepentingan keamanan nasional. Membahas berbagai algoritma kriptografi. Enkripsi data, proses mengubah teks biasa yang dapat dibaca menjadi teks sandi yang tidak dapat dibaca menggunakan serangkaian algoritma kompleks yang mengubah data menjadi blok atau aliran karakter alfanumerik atau acak. Bagian ini membahas tentang sandi dan berbagai algoritma enkripsi seperti DES, EAS, RC4, RC5, RC6, DSA, RSA, MD5, MD6, SHA, dan lain-lain. Sandi Chippers. Dalam kriptografi, sandi adalah algoritma serangkaian langkah yang terdefinisi dengan baik untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Penyediaan adalah proses pengubahan teks biasa menjadi sandi atau kode. Proses sebagai disebut dekripsi. Proses yang dienkripsi menggunakan sandi tidak dapat dibaca kecuali penerimanya mengetahui kunci rahasia diperlukan untuk mendeskripsikannya. Jenis-jenis sandi.
Sandi klasik, classical chipper. Sandi klasik adalah jenis sandi yang paling dasar, beroperasi pada huruf alfabet A sampai Y. Sandi ini umumnya diimplementasikan dengan tangan atau dengan perangkat mekanis sederhana. Karena sandi ini mudah diurutkan, sandi ini umumnya tidak dapat diandalkan. Jenis-jenis sandi klasik. Sandi substitution pengguna menggunakan unit teks biasa dengan teks terenkripsi menurut sistem yang berlaku. Misalnya halo dunia dapat dienkripsi menjadi paster PSTR DGFST, yaitu H9P E9MAT-ST dan seterusnya. Sandi transposisi transposition chipper. Di sini huruf-huruf dalam teks biasa disusun ulang menurut sistem dengan menggunakan teks sandi, misalnya kriptografi ketika dienkripsi menjadi AOY. Contohnya termasuk sandi agar rel, sandi rute, dan transposisi Maizhiegowoki transposition. Sandi modern dirancang untuk memenuhi beberapa macam serangan, melibatkan kerahasiaan, integritas, dan autentikasi pesan kepada pengirim. Jenis sandi modern ini beragam jenis kunci yang digunakan: algoritma kunci sistematis, algoritma kunci asimetis. Beberapa jenis data input sandi blok. Dari beberapa jenis data input sandi blok, algoritma deterministikan yang beroperasi pada blok sekelompok bit dengan ukuran tepat transportasi yang tidak berubah yang ditentukan oleh kunci sistematis. Sandi aliran, sandi sistematis yang digital teks bisa yang digabungkan dengan aliran kunci. Disebut penggunaan merupakan kunci setiap bit satu persatu. Contohnya termasuk RJ4, shell, dan lain-lain. Standar enkripsi data. Standar enkripsi data yang menggunakan kunci rahasia untuk enkripsi dan deskripsi. Sistem kriptografi untuk deteksi kesalahan menggunakan algoritma enkripsi data. Blok sandi kunci rahasia yang menggunakan kunci 64 bit yang beroperasi pada blok 64 bit. DES menyediakan 72 kuadriliun atau lebih kunci enkripsi. Banyak. Standar enkripsi lanjutan atau Advanced Encryption Standard (AES) adalah spesifikasi nasional Institute of Standards of Technology NIST untuk enkripsi data elektronik, sedangkan ini juga membantu mengenkripsi informasi digital seperti telekomunikasi, keuangan, dan data
badan-badan pemerintah AS telah menggunakan untuk mengamankan materi yang sensitif tetapi tidak rahasia. Algoritma RC4, RC5, and RC6. Algoritma RC4 adalah chipper aliran kunci sistematis dengan ukuran kunci variabel dengan operasi berorientasi bit dan didasarkan pada penggunaan permutasi acak. Menggunakan beberapa analisis periodik chipper kemungkinan lebih besar dari 10.100. RC5 adalah chipper blok kunci sistematis cepat yang dirancang oleh Ronald Service untuk RSA Data Security. Sekarang RSA Security algoritmanya adalah algoritma berparameter dengan ukuran blok variabel, ukuran kunci variabel, dan kunci putaran variabel. RC6 adalah chipper blok kunci sistematis yang berasal dari RC5. Ini adalah algoritma berparameter dengan ukuran blok, ukuran kunci, dan jumlah putaran yang bervariasi. Dua fitur yang membedakan R6 dan RC6 RC5 adalah perkalian integer yang digunakan untuk meningkatkan difusi dicapai dalam putaran yang lebih sedikit dengan peningkatan kecepatan chipper. Algoritma tanda tangan digital DSA atau digital signature algorithm. Algoritma tanda tangan adalah standar pemrosesan informasi federal untuk tanda tangan digital. Menggunakan DSA untuk menggunakan dalam standar tanda tangan digital yang diadopsi sebagai FIPS 186. DSA membantu untuk membuat dan variasi tanda tangan digital untuk aplikasi yang sensitif dan tidak terklasifikasi. Proses yang terlibat dalam DSA: proses pembuatan data tangan kunci pribadi untuk menandatangani pesan digital, proses verifikasi tanda tangan kunci publik digunakan untuk memverifikasi apakah tanda tangan digital yang diberikan asli. Manfaat: peluang pemalsuan lebih kecil, metode cepat dan mudah untuk transaksi bisnis, masalah mata uang palsu. Resham Adleman menambahkan RSA sebelum RSA kriptografi kunci publik untuk enkripsi atau autentikasi internet, menggunakan aritmatika modular dan teori bilangan elemen untuk melakukan komputasi menggunakan dua bilangan prima besar. MD5 dan MD6.
MD2, MD4, 5, and 6 adalah algoritma intisari pesan digunakan untuk aplikasi tanda dengan digital untuk mengopres dokumen dengan aman sebagai sistem menandatanganinya dengan kunci pribadi. Struktur ketiga algoritma ini merupakan desain MD2 cukup berbeda dengan MD4, D5, MD2 mendukung mesin 8 bit, sedangkan MD4 dan 5 mendukung mesin 32 bit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fahrur, NPM 49. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farul Ansori dari NPM 0049 kelas B. Di sini dalam matkul keamanan jaringan saya akan presentasi melanjutkan dari Mas Bayu tadi di halaman ke-6. Di sini menjelaskan bahwa struktur hashing algorithm atau SHA itu mempunyai 3 tipe, yaitu SHA-1, SHA-2, SHA-3. Struktur hashing algorithm atau SHA disebut NSIT telah mengembangkan algoritma hash aman yang ditentukan oleh standar SHS, standar hash standar, dan diterbitkan sebagai standar pemeriksaan informasi federal. Standar ini menghasilkan hash satu arah yang aman secara kriptografi. Riset mengembangkan SHA yang mirip dengan algoritma pesan dari fungsi hash. Algoritma ini sedikit lebih lambat dari MD5, tetapi intisari pesannya yang lebih besar membuat lebih aman terhadap serangan brute force attacks. Nah, enkripsi SHA ini adalah serangkaian 5 fungsi dari kriptografi yang berbeda. Dan saat ini memiliki generasi ketiga, yaitu SHA-1, SHA-2, SHA-3. Mulai dari SHA-0 juga. SHA-0 rentronim yang diterapkan oleh pada versi hasil fungsi hash 160 bit. Lalu SHA-1 is 160 bit hash function that remains to form an MD5 algorithm. Itu yang disebut fungsi ini menghasilkan intisari 160 bit dengan panjang maksimum 264 ya. Untuk SHA-2, ini SHA yang sangat umum sekarang dipakai berbagai password, yaitu dari segi SHA-256, SHA-512 untuk 64 bits kata, dan SHA-3 menggunakan kronologi di mana blok XOR awal status yang kemudian berubah secara langsung oleh algoritma. Ini mendukung panjang hash yang sama seperti SHA-2 tetapi berbeda dengan struktur internal sebagai signifikan progres lainnya. Untuk ini adalah bandingannya antara MD5, SHA-1, SHA-1, SHA-2, SHA-3. Lanjut ke HEMAC. Nah, untuk HEMAC sendiri adalah kode autentikasi pesan atau JSON-MAC yang menggunakan kunci kripto dikomunikasikan dengan fungsi hash kriptografi. Algoritma ini mencakup fungsi hash seperti SHA-1 atau MD5. Kekuatan HEMAC bergantung pada fungsi hash, ukuran kunci, dan ukuran keluarkan hash. Ketika HEMAC mengeksekusi fungsi hash yang mendasarinya 2 kali, ia akan mengambil dari berbagai serangan aksi. Kode autentikasi berbasis hash ini atau HEMAC adalah jenis autentikasi pesan yang menggunakan kunci kriptografi beserta fungsi hash kriptografi.
HAMMOCK mencakup dua tahap yang untuk menghitung hash kunci masukkan diproses untuk menghasilkan dua kunci, yaitu kunci utama dan kunci luar. Kunci pertama itu mempunyai algoritma yang memasukkan kunci ke dalam pesan untuk menghasilkan hash internal. Tahap kedua, algoritma memasukkan keluaran tahap pertama dari kunci luar menghasilkan kode HAMMOCK terakhir. Selanjutnya ke modul flow. Nah, modul aliran. Modul flow ini dibagi menjadi 4 ya kawan. Yang pertama diskusi kriptografi teknik, diskusi berbagai algoritma kriptografi. Ketiga, diskusi berbagai alat kriptografi. Dan keempat, diskusi kunci publik infrastruktur atau PKI. Public Key Infrastruktur. Membahas berbagai alat kriptografi. Di sini ada kalkulator MD5 dan MD6, hash kalkulator. Di sini kita dapat ada tools-tools tersendiri. Nah, ini tuh kepencet. Nah, di sini ada tools MD6 hash generator untuk membuat hash dan al hash generator untuk support semua hash generator di situs ini. MD6 hash generator, MD5 hash generator, hash calc. Di sini ada situs-situs tertentu juga. Jadi, aduh, ya ampun. MD5 kalkulator di sini. Nah, di situs ini ada kalkulator MD5, sebuah aplikasi sederhana yang menghitung hash MD5 untuk membagi berbagai bagian. Aplikasi ini memiliki penghitung progres dalam kolom teks. Tempat hash MD5 akhir dapat dengan mudah dijalankan keyboard. Kalkulator MD5 dapat digunakan memeriksa integritas suatu berkas. Lalu di sini ada hash my file juga. Fungsinya sama dengan di sini juga support MD5, SS1, RJ32 juga. Lalu di sini ada berbagai mungkin kalkulator hash yang lain, MD6, LHash, MD6 hash generator, MD5 hash generator, hash calc. Selanjutnya ini untuk ponsel. Jika Play Store ada aplikasi yang sejenis juga dari Hashchecker, Hasher, Hashcalc, Hash Generator, dan Hashmart Checker. Fungsinya juga sama, cuma ini lebih kompatibel di aplikasi Android. Lanjut kita ke cryptography tools, alat untuk mendeteksi kriptografi. Di sini ada Xcrypt, Microsoft Cryptography Tools, Consquare, CryptoForge, dan CryptoTop. Cryptography Tools. Alat ini menggunakan untuk mengekskripsi dan mendeskripsi informasi berkas dan lain-lain. Alat ini menerapkan berbagai jenis algoritma enskripsi. Contohnya ini BJT text decoder, script dan lain-lain. Lalu kita ke modul flow-nya untuk discuss public infrastructure PKI atau diskusi infrastruktur kunci publik. Di sini yang pertama ya tadi ada 4 bagian. Lalu kita lanjut ke digital signature atau tanda tangan digital. Tanda tangan ini gunakan algoritma simetris untuk menyediakan interaksi data. Dengan fungsi tanda tangan khusus ditambahkan ke algoritma asimetris sisi pengirim untuk menandatangani pesan secara digital dan spesifik. Fungsi verifikasi ditambahkan untuk memverifikasi tanda tangan. Lalu algoritma asimetris yang mendukung kedua fungsi ini disebut algoritma tanda tangan digital. Menandatangani pesan secara digital memperlambat kinerja selama verifikasi. Nilai hash dari pesan digunakan sebagai pengganti pesan itu sendiri. Tanda tangan dibuat menggunakan kode hash atau kunci pribadi atau private key, dan fungsi tanda tangan adalah
untuk diverifikasi menggunakan kode hash pesan, kunci publik pengirim, dan fungsi verifikasi. Ini juga sama, ini untuk membuat digital tanda tangan dari sisi si pengirim, dan ini untuk sisi penerima. Lalu ke tahap selanjutnya kita adalah, ini juga sama dari sisi pengirim untuk sisi penerima. Fungsi hash adalah algoritma yang membantu pengguna menggunakan verifikasi tanda tangan digital. Algoritma ini membuat referensiasi digital yang dikenal sebagai sidik jari pesan. Sidik jari ini memiliki nilai hash yang jauh lebih kecil daripada pesan itu sendiri. Dan fungsi ini otomatis menghasilkan nilai hash yang berbeda. Untuk memverifikasi tanda tangan digital diperlakukan nilai hash dari pesan asli dan fungsi hash yang digunakan untuk membuat tanda tangan digital dengan bantuan kunci publik dan hasil baru. Pemeriksa memeriksa apakah tanda tangan digital dibuat dengan kunci privat terkait atau nilai hash yang baru dengan asli atau tidaknya pendataan pesan secara digital memperlambat kinerja selama diverifikasi. Nilai hash pesan digunakan ganti bentuk pesan sendiri untuk kinerja yang lebih baik. Nah, ini untuk alurnya dari pengirim, kita akan diolah di sini, si penerima akan membacanya. Begitu juga sebaliknya. Di sini digital sertifikat. Sertifikat digital digunakan untuk mendatangani masalah keamanan terkait transmisi kunci publik secara aman ke penerima tanda tangan digital. Solusi perantaranya terpercaya digunakan untuk mengamankan kunci publik di mana kunci publik tersebut diikat dengan nama pemiliknya. Dan ini adalah proses dari sender, private key signature, digital certificate. Ini fungsinya untuk sertifikat yang memiliki resmi, sebagai tanda bahwa itu sertifikat asli atau bukan. Nanti ada kodenya tersendiri. Nah, di sini akan dijelaskan serial number. Nah, setiap sertifikat mempunyai serial number tersendiri, yaitu mewakili identitas sertifikat unik, subjeknya untuk mewakili pemilik sertifikat yang bisa berupa orang maupun organisasi. Algoritma tanda tangan, nama algoritma digunakan untuk membuat tanda tangan. Dan untuk key usage atau penggunaan kuncinya, menentukan tujuan kunci publik, apakah harus digunakan untuk inskripsi, verifikasi tanda tangan, atau kedua-keduanya. Dan untuk kunci publiknya digunakan untuk mengenkripsi sebuah pesan atau memverifikasi dengan tanda tangan penulis. Nah, untuk issuer atau penerbitnya, menyediakan identitas perantara siapa yang mengeluarkan sertifikat, berlaku sejak kapan, berlaku sampai kapan, algoritma sidik jari atau dan algoritma, dan untuk sidik jarinya. Menentukan nilai hash untuk sertifikat yang digunakan untuk verifikasi integrasi sertifikat. Untuk sertifikat digital ada proses tersendiri dari pengirim akan memvalidasi sekitar signature function dan menjadi digital sertifikat. Setelah digital sertifikat jadi adalah public key dan verification function untuk benar-benar verifikasi sertifikat itu asli atau tidak. Dan sertifikat mempunyai nilai tertentu. Digital sertifikat atribut. Di sini ada tadi yang saya sebutkan, ada serial number, subject, signature algorithm, key usage, public key, issuer, valid from, valid to, thumbprint algorithm, thumbprint. Lalu kita selanjutnya ke public key infrastruktur atau PKI, infrastruktur kunci publik. Infrastruktur kunci publik adalah serangkaian perangkat keras, perangkat lunak, orang kebajikan,
pijakan dan prosedur yang diperlukan untuk membuat, mengelola, mendistribusikan, menggunakan penyimpanan, dan mencabut sertifikat digital. Komponennya terbagi dari 4, yaitu otoritas sertifikat atau CA, sertifikat authenticatory, yang menerbitkan memverifikasi sertifikat digital. Lalu otoritas pendaftaran RA atau Registrant Authority yang bertindak sebagai verifikasi untuk sertifikat auditory. Dan ketiga, sistem manajemen sertifikat untuk pembuatan distribusi penyimpanan dan memverifikasi sertifikat. Satu atau lebih direktori tempat bersertifikat beserta kunci publiknya disimpan. Di sini ada alur-alurnya tersendiri dari user, Registrant Authority, Certificate Authority, Validation Authority, dan di sini akan membuat sebuah aluran. Di sini ada prosesnya dari berbagai komponen dari user, sama public key dan private key. User mempunyai kedua-duanya. Lalu ke Registrant Authority, Certificate Authority, Validation, dan terakhir di sini Validation Electronic Signature and Correct Public Certificate Validity Authority. PKI tidak hanya berfungsi sebagai bisnis yang menyediakan fondasi bagi layanan keamanan lainnya. Penggunaan untuk PKI adalah mengkomunikasikan distribusi dan penggunaan kunci publik sertifikat keamanan. Mekanisme keamanan yang didasarkan ada pada private key infrastruktur meliputi email, aplikasi chip, pertukaran nilai dengan e-commerce, perbankan, maupun sistem pos elektronik. Memungkinkan layanan keamanan dasar berbagai sistem yang tercantum pada ini menggunakan protokol SSL atau IPsec, protokol security, Protect Transfer Protocol, Secure HTTPS, menggunakan PGP atau Pretty Good Privacy Protokol import untuk email, keamanan email, menggunakan protokol transaksi elektronik aman atau SET untuk pertukaran nilai, Secure Electronic Protocol. Selanjutnya, berikut ini adalah manfaat untuk PKI untuk mengurangi biaya yang sangat besar, mengurangi risiko juga, meningkatkan efisiensi, performa dari sistem dan jaringan, mengurangi kesulitan sistem keamanan dan simetrik. Selanjutnya adalah Certification Authorities. Di sini ada sebagai contoh dari SA, PCA, Certification Authorities. Di sini ada Digital Search, Komodo, GoDaddy, dari situs-situs terkenal, Identrust. Sertifikasi CA adalah entitas yang terpercaya menerbitkan sertifikasi digital. Dari keempat situs tadi merupakan perusahaan yang terkenal, mengesahkan kepemilikan kunci publik oleh subjek pengguna dan perusahaan atau sistem yang ditentukan dalam sertifikat. Contohnya ada Komodo, seperti ini, Identrust, Digital Search Central, GoDaddy, dan lain-lain. Dan untuk ringkasan modul ini, dari semua materi kriptografi dan private key infrastruktur di sini, modul ini membahas teknik kriptografi berbagai algoritma enkripsi, algoritma hashing, telah membahas berbagai alat kriptografi, algoritma hash, dan membahas infrastruktur kunci publik atau PKI maupun konsepnya juga. Akhirnya modul ini diakhiri dengan tujuan umum tentang tanda tangan sertifikasi digital. Pada modul berikutnya membahas keamanan data secara detail.